Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeherem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih, cok. Sesuai judul, di pembahasan kali ini gue bakal ngebahas pembahasan dari anime Shinka no Mi. Dan yang jadi pembahasannya adalah harem dari MC gendut yang sekarang udah jadi glowing, ya siapa lagi gitu kalau bukan Hiragi Seichi. Dan buat lu pada nih cuk yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Harem pertama Seichi udah jelas, yaitu Saria. Kayak kita semua tahu lah, kalau Saria tuh awalnya adalah gorila betina yang berubah jadi manusia yang sekarang tuh udah glowing dan cakep karena makan buah evolusi. Sampai ada beberapa bangsawan yang naksir ke Saria. Awalnya Seichi agak rasis ya sama Saria, karena ya siapa sih yang bakal percaya gitu kalau gorila bisa cinta ke manusia dan pengen nikah sama manusia. Dan itu juga berlaku ke Seichi, karena ya mau gimana pun Seichi masih manusia normal. Sampai akhirnya ketika Seichi dan Saria gelut sama salah satu bos dungeon, Seichi sadar kalau dia tuh mencintai Saria. Karena sejak Seichi dipindahin ke Isekai, cuma Saria doang yang selalu ada buat dia. Dan ya kayak yang kita semua tahu lah, setelah ngalahin bos dungeon, harusnya kan si Saria tuh mati karena ya di make yang dikasih sama si bos dungeon. Tapi untungnya di situ Saria berevolusi jadi manusia, dan ya semua luka yang dialamin sama Saria tuh langsung hilang setelah dia berevolusi. Saria sekarang berstatus sebagai istri pertama dari Seichi. Tapi selain itu dia juga orang yang ngasih izin ke Seichi buat bikin harem. Saria mengakui kalau dia tuh pengen Seichi buat dia doang. Tapi Saria juga nggak bisa memonopoli Seichi mengingat banyak cewek yang mencintai Seichi. Jadinya Saria mengizinkan Seichi buat bikin harem. Saria digambarkan sebagai sosok gadis yang sangat positif, baik, peduli ke orang lain, bahkan sampai dia jadi salah satu perawat panti asuhan yang ngurus anak-anak di panti asuhan. Selain itu, sejak awal seri Shinka no Mi jalan, Saria tuh belum pernah sekalipun diliatin marah ke orang lain, kecuali orang itu melukai Seichi. Di situ baru si Saria bakal marah. Saria juga pernah jadi salah satu murid di Akademi Sihir Barbador, tempat di mana Seichi jadi guru sihir. Jadi ya sebelumnya tuh Seichi pernah jadi guru dan Saria pernah jadi muridnya Seichi. Saria juga dikenal sebagai istri dari Seichi di Akademi Sihir Barbador, dan semua penghuni akademi itu tahu karena ya Saria yang ngumbar-ngumbar ke orang lain kalau dia adalah istrinya Seichi. Saria sendiri berasal dari ras gorilla beatskin yang statnya Saria itu udah ada di atas para pahlawan. Dan ya kemungkinan gini ya, kalau si Seichi itu berevolusi jadi sebuah makhluk dewa gitu, kemungkinan besar si Saria ini juga bakal ikut berevolusi jadi seorang dewa. Karena ya kayak kita semua tahu gitu, ikatan antara Seichi dan Saria itu kuat banget. Sampai di setiap Seichi evolusi, Saria juga bakal ikut evolusi. Dan kalau dari lu ada yang nanya, bang bukannya Saria itu evolusi karena makan buah evolusi ya? Jawabannya iya, bener, nggak salah kok. Tapi bukan karena itu doang. Lu tau lah, kalau ras monyet dan gorila yang ada di hutan di tempat Seichi dilempar ke Isekai, itu dulu semuanya pada makan buah evolusi. Tapi kenapa nggak ada satupun makhluk yang berevolusi di situ? Kenapa Saria baru berevolusi setelah ketemu sama Seichi? Padahal Saria udah makan buah evolusi dari dulu. Nah, dari pertanyaan gue berkemungkinan evolusi bisa terjadi ketika seseorang punya hubungan yang kuat sama Seichi. Dan itu yang dialami sama Saria sama satu keledainya si Seichi yang jadi peliharanya Seichi yang sekarang juga udah evolusi jadi seorang manusia. Harem kedua Seichi adalah Altria yang sekarang udah jadi tunangannya Seichi. Altria adalah seorang petualang yang ditemui Seichi dan Saria waktu pertama kali mereka keluar dari hutan. Altria dijuluki sebagai pembawa bencana karena stat luck-nya yang minus 2 juta. Lu bayangin tuh stat minus 2 juta kayak apa. Dan karena luck-nya itu, Altria menjauhi orang lain karena ya gak mau orang lain bernasib sial karena dia. Berkat luck-nya Altria yang minus 2 juta itu ngebuat Altria, Seichi, sama Saria jadi masuk ke dalam dungeon yang terdapat naga hitam yang jadi last boss dari dungeon itu. Dan setelah Seichi berhasil ngalahin naga itu, Seichi dapat cincin yang bisa mengkali 2 stat luck seseorang yang Seichi kasih ke Altria. Dan itu ngebuat luck-nya Altria jadi 4 juta, bukan minus 4 juta ya. Tapi 4 juta, karena ya minus 2 juta dikali 2, ya hasilnya bakal
4 juta cuk, minus ketemu plus. Dan abis Seichi ngasih cincin ke Altria sambil ngomong-ngomong hal-hal manis gitu ke Altria, Altria jadi suka sama Seichi. Awalnya Altria ragu karena ya dia nggak pernah gitu cinta sama orang. Tapi setelah dapat nasihat dari berbagai orang, akhirnya Altria sadar kalau dia tuh suka dan cinta sama si gendut yang udah jadi glowing. Dan waktu Altria mengungkapkan perasaannya, Seichi ragu karena ya dia nggak mau gitu mengkhianati Saria. Tapi di situ Saria langsung nongol dan ngasih izin ke Seichi buat bikin harem. Karena ya Saria nggak mau gitu memonopoli Seichi. Setelah Seichi jadi salah satu guru di akademi, Altria juga ikut Seichi, tapi bukan jadi guru ataupun murid, melainkan jadi instruktur. Altria juga beberapa kali manas-manasin bangsawan yang ada di akademi dengan bilang kalau ya Seichi itu adalah suaminya si Saria, karena ya beberapa bangsawan yang dipanas-panasin sama Altria itu suka sama si Saria. Dan di situ para bangsawan itu langsung pada emosi sama Seichi, tapi ya berujung kena mental semua sama Seichi, walaupun Seichi nggak punya niat buat bikin mereka kena mental. Buat stat bisa dibilang Altria hampir menyamai seorang pahlawan dengan level 123. Harem ketiga Seichi adalah Louis. Louis adalah kesatria terkuat di kerajaan dan belum ada satupun orang yang bisa ngalahin Louis selain Seichi. Walaupun Louis adalah kesatria terkuat di kerajaan, dia nggak sombong dan malah cenderung baik ke orang lain. Tapi sifat dinginnya ngebuat Louis dianggap sombong, yang padahal tuh Louis cuma pengen ada orang yang lebih kuat dari dia atau setidaknya seimbang lawan dia. Karena di setiap latih tanding, Louis selalu bosen sama lawannya yang lemah, sampai akhirnya Seichi datang dan berhasil ngalahin si Louis, yang mana itu ngebuat Louis jadi terpesona sama kekuatan Seichi dan meminta Seichi buat jadi gurunya Louis. Sejak saat itu, Louis mulai berlatih di bawah bimbingan Seichi sampai Louis dapat rank tertinggi yang bisa dicapai manusia. Louis juga sangat peduli sama Seichi, bahkan prioritas utama dia sekarang tuh melindungi Seichi, bukan melindungi sang raja, yang padahal Seichi mah nggak perlu dilindungin ya orang. Seichi sendiri aja udah nggak jelas anjing statnya sama rasnya. Louis awalnya nggak tahu kalau yang dia rasain ke Seichi itu cinta, karena ya sama kayak harem Seichi sebelumnya gitu, kalau Louis nggak pernah jatuh cinta. Sampai akhirnya dia dikasih tahu kalau yang dia rasain adalah cinta. Jadi ya Louis mencintai Seichi tapi belum dia ungkapin. Buat stat, gue nggak tahu kayak gimana statnya Louis. Bahkan levelnya Louis gue juga nggak tahu karena ya nggak pernah disebutin. Tapi kalau ditanya sekuat apa Louis lebih kuat dari sebagian orang bumi yang dipanggil ke Isekai. Yang padahal mereka udah pada punya skill cheat tuh. Tapi Louis masih bisa lebih kuat dari mereka. Harem keempat Seichi adalah Kanazuki Karen. Karen adalah teman masa kecil Seichi yang juga dipanggil ke Isekai bareng teman-temannya. Di awal cerita kita udah dikasih tahu kalau Karen sangat peduli sama Seichi, bahkan ketika dia belum ngeliat Seichi yang sekarang. Maksud gua Karen kan belum tahu tuh kalau Seichi yang sekarang kan udah jadi glowing, tapi dia masih peduli sama Seichi bahkan ketika mereka masih di bumi. Di masa lalu, Karen adalah sosok tomboy yang suka berantem sama cowok fuckboy yang suka godain teman-temannya. Dan karena hal itu, Karen gak disukai sama para cowok. Sampai suatu ketika, Karen pengen dibully sama para fuckboy itu, tapi ya saat itulah sang pahlawan gendut kita yang udah jadi glowing datang nolongin Karen. Seichi sama para fuckboy itu mulai adu bacot, dan para fuckboy itu kalah bacot sama Seichi karena ya semua perkataan Seichi itu masuk akal. Dan karena hal itu, para fuckboy itu langsung pada mukulin Seichi, tapi ya itu nggak bikin Seichi kena mental. Setelah itu, Karen nanya, kenapa Seichi nolongin dia? Dan Seichi jawab kalau dia nggak bisa ngelihat cewek kesusahan. Karena pesan dari ayahnya yang selalu bilang untuk selalu menghargai seorang cewek. Dan setelah kejadian itu, Seichi sama Karen mulai dekat satu sama lain. Sampai suatu ketika, Karen dan kedua temannya Seichi itu diculik. Seichi yang masih ingusan itu langsung datangi tempat para penculik. Dan ya seperti biasa gitu, kalau Seichi di situ abis dipukulin sama si penculik. Tapi penculik itu nggak ngapa-ngapain Seichi. Mereka berdua malah saling curhat dan saling berempati satu sama lain. Sampai akhirnya si penculik itu ngelepasin Seichi, Karen, dan kedua temannya Seichi. Setelah kejadian itu, Karen jadi jatuh cinta sama Seichi. Bahkan walaupun Seichi gendut, bau, jelek, Karen gak peduli sama sekali. Bahkan Karen juga bilang kalau dia tuh suka sama bau badannya Seichi. Yang menurut orang lain bau badannya Seichi itu bau apek gitu ya. Ya emang dah kalau cinta itu mengalahkan segalanya, kayaknya emang bener ya cuk ya. Dan sekarang Karen jadi salah satu pahlawan yang dipanggil ke Isekai. Dia juga udah ketemu sama Seichi yang mana pertemuan mereka dibuka dengan pelukan dari Karen.
Dan ya bisa gue bilang Karen adalah tunangannya Seiichi. Karena Karen sendiri manggil orang tua Seiichi dengan sebutan ayah mertua dan ibu mertua. Sebelum kedua orang tua Seiichi mati. Harem kelima dari Seiichi adalah Rurune. Rurune adalah keledai yang Seiichi punya yang berevolusi jadi manusia setelah memakan buah evolusi. Rurune dan Seiichi juga pernah ngedate sekali dan Seiichi menyukai ekspresi yang dikeluarkan Rurune ketika Rurune makan sesuatu karena ya Rurune itu hobi makan. Rurune juga sadar gitu kalau dia mencintai Seiichi, tapi Rurune nggak mau bilang ke siapapun karena ya dia takut nyebabin suatu masalah ke Saria dan Altria. Yang padahal mah mereka sama sekali nggak masalah gitu ya kalau Seiichi punya cewek lain. Harem Seiichi selanjutnya adalah Seto Airi. Airi adalah teman masa kecil Seiichi yang sama juga kayak Karen gitu, yang dulu ditolong sama Seiichi. Dan sejak Airi ditolong sama Seiichi, mereka berdua tuh mulai dekat satu sama lain. Airi juga sadar gitu kalau dia jatuh cinta ke Seiichi. Bahkan ketika Seiichi tuh belum glowing kayak sekarang, karena ya bisa dibilang Seiichi adalah penyelamat hidupnya. Waktu Seiichi jadi nolep karena kematian kedua orang tuanya, Airi juga nyariin Seiichi kemana-mana. Bahkan khawatir banget sama Seiichi dan ketika dia dikirim ke Isekai, dia berniat buat nyari Seiichi dan ketemu sama Seiichi. Cewek selanjutnya yang jadi haremnya Seiichi adalah Lutia. Lutia adalah seorang iblis dan juga anak dari Raja Iblis sebelumnya. Dengan kata lain, Lutia adalah salah satu kandidat Raja Iblis. Seiichi sama Lutia bisa ketemu ketika Lutia datang ke kerajaan Wildbark buat hidup berdampingan sama manusia. Tapi Lutia malah diserang dan dikutuk sama seorang manusia. Setelah Lutia dikutuk, Seiichi nyembuhin Lutia di Kastel Iblis, tempat tinggalnya Lutia dan beberapa iblis. Dan setelah disembuhin sama Seiichi, Lutia mulai ngikutin kemanapun Seiichi pergi. Dan Lutia juga bilang kalau dia bakal tinggal bersama Seiichi ke semua iblis. Yang bikin iblis-iblis lain tuh langsung pada nantang Seiichi. Dan setelah semua iblis itu dikalahin sama Seiichi, mereka percaya kalau Seiichi bisa ngelindungin Lutia. Abis itu Lutia ngikutin Seiichi buat berpetualang. Dan Seiichi juga ngebebasin ayahnya Lutia yang disegel. Dan itu bikin Lutia seneng banget karena ya dia bisa ketemu lagi sama ayahnya yang udah disegel. Harem terakhir dari Seiichi adalah Zora. Zora adalah cewek yang bisa ngebuat apapun yang dia lihat itu jadi batu. Ya mirip-mirip kayak Medusa gitulah. Dan Zora adalah cewek yang diselamatin serta dibebasin sama Seiichi dari penjara bawah tanah. Seiichi juga ngasih kacamata khusus ke Zora biar Zora bisa ngelihat dunia tanpa perlu takut kalau dia bakal mengubah sesuatu jadi batu lagi. Dan sekarang Zora ikut Seiichi buat berpetualang. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke buat pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu boleh dislike kocok. Tenang aja, gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.